Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, kelompok untuk mata kuliah Internet of Things dengan judul Penerapan IoT pada Smart Appliance menuju rumah tangga yang efisien dan terotomatisasi. Nah, kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu pertama, Usatun Hasanah dengan NIM 2023 31232, yaitu saya sendiri. saya Hafizul Untung Suyono dengan NIM 2023 31312. Dan saya Mahyana Uli Rosyadi dengan NIM 2022 31061. Oke, selanjutnya langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan materi kita, yaitu pertama latar belakang. Nah, kami membuat proyek ini dengan latar belakang yaitu teknologi yang berkembang pesat sehingga memudahkan akses global. Selanjutnya, IoT memungkinkan perangkat saling terhubung dan dikendalikan. Lalu, smart appliance berevolusi menjadi sistem cerdas dan otomatis. Lalu digunakan untuk memantau, mengontrol, dan mengatur otomatisasi rumah. Selanjutnya, ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang kami gunakan pada proyek ini yaitu pertama, apa itu smart appliance dalam konteks IoT? Kedua, bagaimana cara kerja dan contoh penerapannya? Tiga, apa manfaat penggunaan smart appliance? Empat, apa tantangan dalam implementasinya? Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu landasan teori ataupun pembahasan terkait apa itu IoT, di mana konsep ini tuh di mana perangkat akan terhubung ke internet untuk saling menukar data, yang dimana konsepnya nanti perangkat fisik bisa saling terhubung melalui jaringan internet dan bertukar data secara otomatis. Di dalam kehidupan rumah tangga, ini memungkinkan peralatan seperti kulkas, mesin cuci, terus AC, hingga lampu itu bisa dikendalikan tanpa perlu disentuh langsung. Nah, smart appliance sendiri ini merupakan bagian dari penerapan IoT yang dimana kita fokuskan perangkat-perangkat rumah tangga ini sudah dilengkapi dengan sensor, sistem digital, serta terkoneksi internet. Jadi mereka ini tidak hanya berfungsi otomatis, tetapi juga menyesuaikan dengan kebutuhan atau kebiasaan penggunanya. Kemudian dengan adanya integrasi ini, seluruh perangkat rumah nanti bisa dikendalikan dan dipantau melalui satu sistem yang biasanya berupa aplikasi di smartphone, yang kemudian nanti inilah yang akan membentuk sebuah ekosistem rumah pintar atau smart home. Yang selanjutnya yaitu ada contoh penerapan smart appliance. Em, yang pertama itu ada smart refrigerator atau kulkas pintar yang tidak hanya bisa mendinginkan makanan tetapi juga memiliki kamera internal yang bisa diakses lewat HP untuk memberikan notifikasi kalau pintu terbuka terlalu lama dan bahkan menyarankan resep berdasarkan isi kulkas misalnya. Kemudian ada kedua ada smart washing machine atau mesin cuci pintar yang bisa dijalankan atau dijadwalkan dari jarak jauh. Dan ia juga bisa mendeteksi berat cucian secara otomatis dan juga memberi notifikasi saat cucian sudah selesai. Yang selanjutnya ada smart oven atau microwave. Perangkat ini bisa diatur suhu dan juga waktunya melalui aplikasi dan beberapa bahkan bisa mendeteksi jenis makanan secara otomatis agar hasil masakan lebih akurat. Kemudian yang keempat ada smart coffee maker. Smart coffee maker yang bisa menyeduh kopi sesuai jadwal, misalnya setiap pagi jam 6 dan juga bisa dikontrol lewat perintah suara. Kemudian yang terakhir ada smart vacuum cleaner seperti Roomba yang bisa membersihkan rumah secara otomatis, memetakan ruangan, bahkan kembali sendiri ke docking stationnya untuk mengisi daya. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu ada teknologi yang digunakan dari penerapan smart appliance ini. Untuk mendukung semua fungsi yang tadi disebutkan untuk contoh penerapan, ada beberapa teknologi penting yang digunakan dalam smart appliance. Yang pertama itu ada sensor. Nah, sensor ini tuh bekerja seperti layaknya indera yang tak ada pada manusia gitu. Misalnya, sensor suhu pada kulkas atau AC, itu sensor kelembapan di mesin cuci,
kemudian ada sensor berat untuk mendeteksi muatan cucian, hingga sensor gerak di robot vakum agar tidak menabrak dinding. Yang kedua, ada koneksi jaringan. Ini adalah kunci utama kenapa perangkat bisa dikontrol dari jarak jauh. Wi-Fi adalah koneksi yang paling umum digunakan, tetapi juga ada Bluetooth untuk koneksi jarak dekat, ataupun juga ada Zigbee atau biasa dikenal dengan Z-Wave, yang biasanya itu digunakan untuk perangkat hemat daya di ekosistem rumah pintar. Yang selanjutnya ada cloud atau aplikasi mobile, yang dimana nantinya semua data dari perangkat akan dikirim ke cloud agar bisa disimpan dan dianalisis. Lalu nanti pengguna ini bisa mengakses semua informasi dan juga mengontrol perangkat lewat aplikasi di HP dari jarak jauh. Kemudian yang terakhir itu ada kecerdasan buatan atau AI ataupun penerapan dari machine learning ya, yang dimana beberapa perangkat ini sudah mampu belajar kebiasaan pengguna. Ya, misalnya AC pintar yang otomatis menyesuaikan suhu favorit pengguna ini biasanya di berapa derajat. Kemudian ada robot vakum yang semakin pintar menyusun rute pembersihan seiring waktu, mengetahui lokasi-lokasi yang di dalam rumah tersebut. Oke, mungkin yang selanjutnya akan dijelaskan atau dibahas oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini ada manfaat dari smart appliance, yaitu yang pertama efisiensi waktu, yang kedua efisiensi energi, yang ketiga kendali jarak jauh, dan keempat peningkatan kualitas. Selanjutnya, tantangan. Tantangan pertama yang kita dapat yaitu harga yang masih mahal, di mana harga yang masih mahal ini menjadi salah satu hambatan utama bagi masyarakat luas dalam mengadopsi perangkat pintar dalam harga yang relatif tinggi. Dan yang kedua, isu privasi dan keamanan data. Karena smart appliance terhubung ke internet dan sering mengumpulkan data, pengguna muncul kekhawatiran mengenai privasi data, keamanan sistem, dan kurangnya kesadaran pengguna. Dan yang ketiga, ketergantungan pada koneksi internet. Kebanyakan perangkat pintar tidak dapat berfungsi optimal tanpa koneksi internet. Karena jika internet rumah mati, maka fitur remote control, notifikasi, atau sinkronisasi data juga akan terganggu. Dan ada beberapa kasus, perangkat bahkan tidak bisa dinyalakan atau dikendalikan secara manual saat tidak terhubung, karena terlalu tergantung pada cloud system. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan yang kita dapat dari judul kita yaitu Smart Appliance merupakan representasi nyata dari pemanfaatan teknologi Internet of Things atau IoT dalam kehidupan rumah tangga modern dengan mengintegrasikan konektivitas internet, sensor pintar, dan kecerdasan buatan. Perangkat-perangkat ini mampu memberikan kenyamanan, efisiensi energi, dan kontrol yang lebih optimal dalam pengelolaan aktivitas rumah tangga sehari-hari. Potensi ini bisa jadi pengembangan smart appliance di masa depan dengan sangat besar, seiring dengan meningkatnya adopsi teknologi dan perluasan infrastruktur koneksivitas di masyarakat. Di Indonesia sendiri, meskipun masih dihadapkan pada tantangan seperti keterbatasan infrastruktur dan harga perangkat yang relatif tinggi, tren penggunaan sistem rumah pintar diperkirakan akan terus tumbuh. Hal ini membuka peluang besar bagi pengembangan solusi IoT lokal yang lebih terjangkau, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Baik, terima kasih. Mungkin sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.